Halo, perkenalkan nama saya Tasya Anggraini dan berikut beberapa teman saya. Hai, saya Siska Aulesa Fitri. Saya Tamara Putri Anindya. Hai, saya Teresia Indah Rahmat. Dan saya Safa Farika Rahma. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan mengenai strategi diversifikasi. Pengertian diversifikasi menurut ahli. Diversifikasi produk yaitu upaya mencari dan menciptakan produk atau pasar yang baru atau keduanya dalam rangka mengejar pertumbuhan, peningkatan penjualan, profitabilitas, dan fleksibilitas menurut Ciptono. Pengertian strategi diversifikasi secara umum merupakan bagaimana sebuah perusahaan melakukan pembagian produknya, apakah dengan produk atau usaha yang berkaitan atau berhubungan atau sama sekali berbeda. Nah, selanjutnya adalah 3 bentuk strategi diversifikasi. Yang pertama, ada strategi diversifikasi konsentris. Kedua, strategi diversifikasi horizontal. Dan yang terakhir ada strategi diversifikasi konglomerat. Nah, teman-teman, strategi diversifikasi konsentris ini merupakan penambahan produk baru yang masih ada kaitannya dalam hal kesamaan teknologi, fasilitas bersama, atau jaringan pemasaran yang sama dengan produk saat ini. Strategi diversifikasi konsentris akan berhasil bila yang pertama bersaing dalam industri rendah pertumbuhannya. Dan yang kedua, menaikkan produk penjualan yang sudah ada dengan memproduksi produk baru yang berkaitan. Ketiga, menawarkan harga produk baru yang kompetitif. Dan keempat, daur ulang produk saat mengalami penurunan. Contoh strategi diversifikasi konsentris. Yang pertama ada PT Cisarua Montenderi atau Cimori. Selain menjual susu, menjual juga keju dan yogurt. Yang kedua ada Kompas Gramedia, masuk ke bisnis penerbitan, toko buku, dan penyiaran. Strategi diversifikasi horizontal merupakan strategi pengadaan produk baru yang tidak berkaitan dengan produk dan pelanggan yang ada saat ini, yang didasarkan pada tingkat loyalitas pelanggan terhadap merek atau brand perusahaan. Strategi diversifikasi horizontal akan berhasil bila yang pertama, adanya peningkatan revenue yang signifikan dengan penambahan produk baru. Yang kedua, tingkat kompetensi yang tinggi dalam industri yang tidak tumbuh. Yang ketiga, terdapat saluran distribusi yang dapat dimanfaatkan. Contoh diversifikasi horizontal ada AirAsia, memiliki perseroan mobil AirAsia, asuransi penerbangan AirAsia Protection, dan lain-lain. Kemudian, ada Garuda Indonesia, memiliki jaringan hotel di Indonesia yaitu PT Aerowisata. Berikut ini adalah strategi diversifikasi konglomerat. Strategi diversifikasi konglomerat merupakan penambahan produk baru yang dipasarkan di pasar baru yang tidak berkaitan dengan yang ada saat ini. Agar berjalan efektif, ada beberapa pedoman strategi diversifikasi konglomerat untuk diikuti, yakni terjadinya penurunan penjualan dan keuntungan, kemampuan manajerial dan modal untuk berkompetisi dalam industri baru, terciptanya sinergi finansial antara dua perusahaan bagi produk saat ini yang sudah jenuh. 4. Adanya peluang untuk memperoleh bisnis baru yang tidak berkaitan namun memiliki peluang investasi yang menarik. 5. Adanya tindakan anti-thirst atas bisnis yang terkonsentrasi pada bisnis tunggal. Contoh diversifikasi konglomerat. Yang pertama Johnny Andrean. Terkenal dengan usaha salonnya, kini bergerak juga di sektor kuliner dengan mendirikan Jeko Donut & Coffee. Yang kedua Wings, yang semula dengan usaha sabun dan personal care, bergerak di sektor mie instan dengan menciptakan seperti mie sedap, kecap sedap, Top Coffee, Just Juice, dan lain-lain. Nah, itu dia presentasi dari kelompok 6 manajemen strategi. Saya Safa Farika Rahma. Saya Teresia Indah Rahmat. Halo, perkenalkan nama saya Tasya Anggraini. Saya Tamara Putri Anindya. Hai, saya Siska Aulesa Fitri. Sekian, thank you for watching.